Jakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribratanews di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Pegi dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Pegi tidak sesuai prosedur. Hotman Paris, Hotman 911 kuasa hukum keluarga Vina, almarhum Vina Cirebon. Usulan Hotman 911 agar dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Presiden RI tidak mendapat tanggapan. Mau apa kita? Bisa apa kita? Usulan kedua sekarang ini adalah kita berharap agar Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum jangan melimpahkan berkas perkara Pegi ke Pengadilan Negeri sampai tuntas, sampai terbongkar dalam penyelidikan siapa sebenarnya biang keladi semua ini. Ya, siapa sebenarnya, dan Bapak Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk tidak melimpahkan. Minta terus P19 agar dibongkar siapa pelakunya. Lagi pula, Pegi kan 5 daripada terpidana mengatakan bukan Pegi pelakunya. 1 mengatakan Pegi pelakunya, maka Jaksa Agung berwenang, mempunyai power secara hukum untuk meminta penyidik kenapa lebih mempercayai 1 orang daripada 5 orang. Dan limpah atau tidak itu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Maka ayo warga seluruh Indonesia yang mau cari keadilan, mari kita sama-sama minta kepada Jaksa Agung agar jangan dilimpahkan berkas perkara Pegi sampai tuntas dulu penyelidikan apa yang terjadi tahun 2016. Siapa biang keladi seperti ini? Kenapa ada 2 BAP bertentangan satu sama lain atas kasus yang sama? Pasti ada yang salah. Apakah kita biarkan 2 nanti putusan pengadilan berbeda satu sama lain dengan dasar BAP yang berbeda, tapi orangnya sama, kasusnya sama, 2 putusan? Mau diapain negara ini kalau begini? Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati mengembalikan berkas perkara Pegi Setiawan kepada Polda Jawa Barat. Hal itu dikarenakan berkas perkara dinilai belum lengkap. Tak hanya itu, Kejati pun memberikan peringatan kepada Polda Jabar terkait berkas perkara Pegi Setiawan.
Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Jabar, yakni Nur Sri Cahya Wijaya, yang mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Namun pihaknya tidak merinci terkait poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang dikembalikan kepada Polda Jabar. Adapun surat pemberitahuan sudah diberikan pada Senin 24 Juni kemarin untuk melengkapi berkas. Kejati Jabar memberikan waktu selama 7 hari. Kejati juga mengaku memberikan catatan khusus yang diberikan kepada Polda Jabar untuk melengkapi berkas yang masih ada kekurangan dalam bentuk material dan formil. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan penyerahan berkas perkara Peggy dilakukan secara bertahap, yang memastikan sudah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memperlancar pelimpahan berkas perkara itu. Fakta baru dalam kasus Vina Cirebon kembali terungkap. Menurut Ferry, salah satu warga sekitar, saksi Aib ternyata berteman dekat dengan anggota Buru Sergap atau Buser Polres Cirebon Kota. Bahkan menurutnya Aib pertama kali mengadukan kasus Vina ke anggota Buser tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ferry dalam tayangan YouTube di channel Cak Sugiono pada Rabu 26 Juni 2024. Menurut Ferry, Aib merupakan teman lama dari anggota Buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak bekerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota Buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena kenal dekat, Aib kerap mengantarkan motor milik anggota Buser tersebut ke rumahnya seusai dicuci. Menurut Ferry, anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Saat mendapatkan masalah dengan warga hingga digerebek di tempat kerjanya, Aib pun sempat mengadu ke Buser tersebut. Kemudian saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aib juga disebut-sebut menjadi orang pertama yang mengadu ke anggota Buser tersebut. Hingga akhirnya anggota Buser itu baru melaporkan ke ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah ungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan. Pemanggilan itu diduga untuk klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Yudia menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Yudia juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak. Yudia mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221. Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan. Polres Cirebon Kota sempat mengunggah foto ayah Eki, Ibtu Rudiana sedang main badminton atau bulu tangkis bersama sejumlah orang. Namun beberapa menit setelah diunggah, Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto yang diunggah ke media sosial tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ibtu Rudiana ini sedang menghadiri lomba bulu tangkis. Lomba itu digelar dalam rangka HUT Bayangkara tingkat Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar tersebut terlihat Ibtu Rudiana terlibat dalam sebuah foto bersama. Foto tersebut terlihat diambil di sebuah lapangan bulu tangkis indoor. Rudiana tampak mengenakan pakaian olahraga mulai dari kaos,
celana pendek hingga kaos kaki dan sepatunya, ia juga tampak berpose sambil memegang raket. Beredarnya foto Ibtu Rudiana ini direspons heboh oleh para netizen yang mengawal kasus Vina Cirebon ini. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram Volciber V2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volciber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribrataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Pegi dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Pegi tidak sesuai prosedur. Hotman Paris, Hotman 911 kuasa hukum keluarga Vina, almarhum Vina Cirebon. Usulan Hotman 911 agar dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Presiden RI tidak mendapat tanggapan. Mau apa kita? Bisa apa kita? Usulan kedua sekarang ini adalah kita berharap agar Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum jangan melimpahkan berkas perkara Pegi ke Pengadilan Negeri sampai tuntas, sampai terbongkar dalam penyelidikan siapa sebenarnya biang keladi semua ini. Ya, siapa sebenarnya, dan Bapak Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk tidak melimpahkan. Minta terus P19 agar dibongkar siapa pelakunya. Lagi pula, Pegi kan 5 daripada terpidana mengatakan bukan Pegi pelakunya. 1 mengatakan Pegi pelakunya, maka Jaksa Agung berwenang, mempunyai power secara hukum untuk meminta penyidik kenapa lebih mempercayai 1 orang daripada 5 orang. Dan limpah atau tidak itu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Maka ayo warga seluruh Indonesia yang mau cari keadilan, mari kita sama-sama minta kepada Jaksa Agung
agar jangan dilimpahkan berkas perkara Peggy sampai tuntas dulu penyelidikan apa yang terjadi tahun 2016. Siapa biang keladi seperti ini? Kenapa ada dua BAP bertentangan satu sama lain atas kasus yang sama? Pasti ada yang salah. Apakah kita biarkan dua nanti putusan pengadilan berbeda satu sama lain dengan dasar BAP yang berbeda, tapi orangnya sama, kasusnya sama, dua putusan? Mau diapain negara ini kalau begini? Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat. Hal itu dikarenakan berkas perkara dinilai belum lengkap. Tak hanya itu, Kejati pun memberikan peringatan kepada Polda Jabar terkait berkas perkara Peggy Setiawan. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Jabar yakni Nur Sri Cahya Wijaya yang mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Namun pihaknya tidak merinci terkait poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang dikembalikan kepada Polda Jabar. Adapun surat pemberitahuan sudah diberikan pada Senin 24 Juni kemarin untuk melengkapi berkas. Kejati Jabar memberikan waktu selama 7 hari. Kejati juga mengaku memberikan catatan khusus yang diberikan kepada Polda Jabar untuk melengkapi berkas yang masih ada kekurangan dalam bentuk material dan formil. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan penyerahan berkas perkara Peggy dilakukan secara bertahap. Ia memastikan sudah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memperlancar pelimpahan berkas perkara itu. Fakta baru dalam kasus Vina Cirebon kembali terungkap. Menurut Ferry, salah satu warga sekitar, saksi Aib ternyata berteman dekat dengan anggota Buruh Sergap atau Buser Polres Cirebon Kota. Bahkan menurutnya, Aib pertama kali mengadukan kasus Vina ke anggota Buser tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ferry dalam tayangan YouTube di channel Cak Sugiono pada Rabu 26 Juni 2024. Menurut Ferry, Aib merupakan teman lama dari anggota Buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak bekerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota Buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena kenal dekat, Aib kerap mengantarkan motor milik anggota Buser tersebut ke rumahnya seusai dicuci. Menurut Ferry, anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Saat mendapatkan masalah dengan warga hingga digerebek di tempat kerjanya, Aib pun sempat mengadu ke Buser tersebut. Kemudian saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aib juga disebut-sebut menjadi orang pertama yang mengadu ke anggota Buser tersebut. Hingga akhirnya anggota Buser itu baru melaporkan ke ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah ungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan. Pemanggilan itu diduga untuk klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Yudia menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Yudia juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak. Yudia mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221. Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan.
Polres Cirebon Kota sempat mengunggah foto ayah Eki, Ibtu Rudiana sedang main badminton atau bulu tangkis bersama sejumlah orang. Namun beberapa menit setelah diunggah, Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto yang diunggah ke media sosial tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ibtu Rudiana ini sedang menghadiri lomba bulu tangkis. Lomba itu digelar dalam rangka HUT Bayangkara tingkat Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar tersebut terlihat Ibtu Rudiana terlibat dalam sebuah foto bersama. Foto tersebut terlihat diambil di sebuah lapangan bulu tangkis indoor. Rudiana tampak mengenakan pakaian olahraga mulai dari kaos, celana pendek hingga kaos kaki dan sepatunya. Ia juga tampak berpose sambil memegang raket. Beredarnya foto Ibtu Rudiana ini direspons heboh oleh para netizen yang mengawal kasus Vina Cirebon ini. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram Volciber V2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volciber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribrataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Pegi dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Pegi tidak sesuai prosedur. Hotman Paris, Hotman 911 kuasa hukum keluarga Vina, almarhum Vina Cirebon. Usulan Hotman 911 agar dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Presiden RI tidak mendapat tanggapan. Mau apa kita? Bisa apa kita? Usulan kedua sekarang ini adalah kita berharap agar Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum jangan melimpahkan berkas perkara Pegi ke Pengadilan Negeri sampai tuntas, sampai terbongkar dalam penyelidikan siapa sebenarnya biang keladi semua ini. Ya, siapa sebenarnya, dan Bapak Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk tidak melimpahkan. Minta terus P19
agar dibongkar siapa pelakunya. Lagi pula, Peggy kan 5 daripada terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. 1 mengatakan Peggy pelakunya, maka Jaksa Agung berwenang, mempunyai power secara hukum untuk meminta penyidik kenapa lebih mempercayai 1 orang daripada 5 orang. Oke? Dan limpah atau tidak itu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Maka ayo warga seluruh Indonesia yang mau cari keadilan, mari kita sama-sama minta kepada Kejaksaan Agung agar jangan dilimpahkan berkas perkara Peggy sampai tuntas dulu penyelidikan apa yang terjadi tahun 2016. Siapa biang keladi seperti ini? Kenapa ada 2 BAP bertentangan satu sama lain atas kasus yang sama? Pasti ada yang salah. Apakah kita biarkan 2 nanti putusan pengadilan berbeda satu sama lain dengan dasar BAP yang berbeda, tapi orangnya sama, kasusnya sama, 2 putusan? Mau diapain negara ini kalau begini? Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat. Hal itu dikarenakan berkas perkara dinilai belum lengkap. Tak hanya itu, Kejati pun memberikan peringatan kepada Polda Jabar terkait berkas perkara Peggy Setiawan. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Jabar yakni Nur Sri Cahya Wijaya yang mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Namun pihaknya tidak merinci terkait poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang dikembalikan kepada Polda Jabar. Adapun surat pemberitahuan sudah diberikan pada Senin 24 Juni kemarin untuk melengkapi berkas. Kejati Jabar memberikan waktu selama 7 hari. Kejati juga mengaku memberikan catatan khusus yang diberikan kepada Polda Jabar untuk melengkapi berkas yang masih ada kekurangan dalam bentuk material dan formil. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan penyerahan berkas perkara Peggy dilakukan secara bertahap. Ia memastikan sudah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memperlancar pelimpahan berkas perkara itu. Fakta baru dalam kasus Vina Cirebon kembali terungkap. Menurut Ferry, salah satu warga sekitar, saksi Aib ternyata berteman dekat dengan anggota Buruh Sergap atau Buser Polres Cirebon Kota. Bahkan menurutnya, Aib pertama kali mengadukan kasus Vina ke anggota Buser tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ferry dalam tayangan YouTube di channel Cak Sugiono pada Rabu 26 Juni 2024. Menurut Ferry, Aib merupakan teman lama dari anggota Buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak bekerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota Buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena kenal dekat, Aib kerap mengantarkan motor milik anggota Buser tersebut ke rumahnya seusai dicuci. Menurut Ferry, anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Saat mendapatkan masalah dengan warga hingga digerebek di tempat kerjanya, Aib pun sempat mengadu ke Buser tersebut. Kemudian saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aib juga disebut-sebut menjadi orang pertama yang mengadu ke anggota Buser tersebut. Hingga akhirnya anggota Buser itu baru melaporkan ke ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah ungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan. Pemanggilan itu diduga untuk klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Yudia menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Yudia juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak.
Yudia mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221. Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan. Polres Cirebon Kota sempat mengunggah foto ayah Eki, Ibtu Rudiana sedang main badminton atau bulu tangkis bersama sejumlah orang. Namun beberapa menit setelah diunggah, Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto yang diunggah ke media sosial tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ibtu Rudiana ini sedang menghadiri lomba bulu tangkis. Lomba itu digelar dalam rangka HUT Bayangkara tingkat Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar tersebut terlihat Ibtu Rudiana terlibat dalam sebuah foto bersama. Foto tersebut terlihat diambil di sebuah lapangan bulu tangkis indoor. Rudiana tampak mengenakan pakaian olahraga mulai dari kaos, celana pendek hingga kaos kaki dan sepatunya. Ia juga tampak berpose sambil memegang raket. Beredarnya foto Ibtu Rudiana ini direspons heboh oleh para netizen yang mengawal kasus Vina Cirebon ini. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram Volciber V2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volciber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribrataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak sia mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Pegi dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Pegi tidak sesuai prosedur. Hotman Paris, Hotman 911 kuasa hukum keluarga Vina, almarhum Vina Cirebon. Usulan
Hotman 911 agar dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Presiden RI tidak mendapat tanggapan. Mau apa kita? Bisa apa kita? Usulan kedua sekarang ini adalah kita berharap agar Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum jangan melimpahkan berkas perkara Peggy ke pengadilan negeri sampai tuntas, sampai terbongkar dalam penyelidikan siapa sebenarnya biang keladi semua ini. Ya, siapa sebenarnya, dan Bapak Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk tidak melimpahkan. Minta terus P19 agar dibongkar siapa pelakunya. Lagi pula, Peggy kan 5 daripada terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya, 1 mengatakan Peggy pelakunya. Maka Jaksa Agung berwenang, mempunyai power secara hukum untuk meminta penyidik kenapa lebih mempercayai 1 orang daripada 5 orang. Dan limpah atau tidak itu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Maka ayo warga seluruh Indonesia yang mau cari keadilan, mari kita sama-sama minta kepada Jaksa Agung agar jangan dilimpahkan berkas perkara Peggy sampai tuntas dulu penyelidikan apa yang terjadi tahun 2016. Siapa biang keladi seperti ini? Kenapa ada 2 BAP bertentangan satu sama lain atas kasus yang sama? Pasti ada yang salah. Apakah kita biarkan 2 nanti putusan pengadilan berbeda satu sama lain dengan dasar BAP yang berbeda, tapi orangnya sama, kasusnya sama, 2 putusan? Mau diapain negara ini kalau begini? Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat. Hal itu dikarenakan berkas perkara dinilai belum lengkap. Tak hanya itu, Kejati pun memberikan peringatan kepada Polda Jabar terkait berkas perkara Peggy Setiawan. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Jabar, yakni Nur Sri Cahya Wijaya, yang mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Namun pihaknya tidak merinci terkait poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang dikembalikan kepada Polda Jabar. Adapun surat pemberitahuan sudah diberikan pada Senin 24 Juni kemarin untuk melengkapi berkas. Kejati Jabar memberikan waktu selama 7 hari. Kejati juga mengaku memberikan catatan khusus yang diberikan kepada Polda Jabar untuk melengkapi berkas yang masih ada kekurangan dalam bentuk material dan formil. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan penyerahan berkas perkara Peggy dilakukan secara bertahap. Ia memastikan sudah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memperlancar pelimpahan berkas perkara itu. Fakta baru dalam kasus Vina Cirebon kembali terungkap. Menurut Ferry, salah satu warga sekitar, saksi Aib ternyata berteman dekat dengan anggota Buruh Sergap atau Buser Polres Cirebon Kota. Bahkan menurutnya, Aib pertama kali mengadukan kasus Vina ke anggota Buser tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ferry dalam tayangan YouTube di channel Cak Sugiono pada Rabu 26 Juni 2024. Menurut Ferry, Aib merupakan teman lama dari anggota Buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak bekerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota Buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena kenal dekat, Aib kerap mengantarkan motor milik anggota Buser tersebut ke rumahnya seusai dicuci. Menurut Ferry, anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Saat mendapatkan masalah dengan warga hingga digerebek di tempat kerjanya, Aib pun sempat mengadu ke Buser tersebut. Kemudian saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aib juga disebut-sebut menjadi orang pertama yang mengadu ke anggota Buser tersebut. Hingga akhirnya anggota Buser itu baru melaporkan ke ayah Eki, Ibtu Rudiana.
Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah ungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan. Pemanggilan itu diduga untuk klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Yudia menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Yudia juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak. Yudia mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221. Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan. Polres Cirebon Kota sempat mengunggah foto ayah Eki, Ibtu Rudiana sedang main badminton atau bulu tangkis bersama sejumlah orang. Namun beberapa menit setelah diunggah, Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto yang diunggah ke media sosial tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ibtu Rudiana ini sedang menghadiri lomba bulu tangkis. Lomba itu digelar dalam rangka HUT Bayangkara tingkat Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar tersebut terlihat Ibtu Rudiana terlibat dalam sebuah foto bersama. Foto tersebut terlihat diambil di sebuah lapangan bulu tangkis indoor. Rudiana tampak mengenakan pakaian olahraga mulai dari kaos, celana pendek hingga kaos kaki dan sepatunya. Ia juga tampak berpose sambil memegang raket. Beredarnya foto Ibtu Rudiana ini direspons heboh oleh para netizen yang mengawal kasus Vina Cirebon ini. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram Volciber V2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volciber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribrataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan.
Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Hotman Paris, Hotman 911 kuasa hukum keluarga Vina, almarhum Vina Cirebon. Usulan Hotman 911 agar dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Presiden RI tidak mendapat tanggapan. Mau apa kita? Bisa apa kita? Usulan kedua sekarang ini adalah kita berharap agar Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum jangan melimpahkan berkas perkara Peggy ke Pengadilan Negeri sampai tuntas, sampai terbongkar dalam penyelidikan siapa sebenarnya biang keladi semua ini. Ya, siapa sebenarnya, dan Bapak Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk tidak melimpahkan. Oke, minta terus P19 agar dibongkar siapa pelakunya. Lagi pula, Peggy kan 5 daripada terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. 1 mengatakan Peggy pelakunya, maka Jaksa Agung berwenang, mempunyai power secara hukum untuk meminta penyidik kenapa lebih mempercayai 1 orang daripada 5 orang. Oke? Dan limpah atau tidak itu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Maka hayo warga seluruh Indonesia yang mau cari keadilan, mari kita sama-sama minta kepada Jaksa Agung agar jangan dilimpahkan berkas perkara Peggy sampai tuntas dulu penyelidikan apa yang terjadi tahun 2016. Siapa biang keladi seperti ini? Kenapa ada 2 BAP bertentangan satu sama lain atas kasus yang sama? Pasti ada yang salah. Apakah kita biarkan 2 nanti putusan pengadilan berbeda satu sama lain dengan dasar BAP yang berbeda, tapi orangnya sama, kasusnya sama, 2 putusan? Mau diapain negara ini kalau begini? Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat. Hal itu dikarenakan berkas perkara dinilai belum lengkap. Tak hanya itu, Kejati pun memberikan peringatan kepada Polda Jabar terkait berkas perkara Peggy Setiawan. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu disampaikan oleh Kasipendkum Kejati Jabar, yakni Nur Sri Cahya Wijaya, yang mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Namun pihaknya tidak merinci terkait poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang dikembalikan kepada Polda Jabar. Adapun surat pemberitahuan sudah diberikan pada Senin 24 Juni kemarin untuk melengkapi berkas. Kejati Jabar memberikan waktu selama 7 hari. Kejati juga mengaku memberikan catatan khusus yang diberikan kepada Polda Jabar untuk melengkapi berkas yang masih ada kekurangan dalam bentuk material dan formil. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan penyerahan berkas perkara Peggy dilakukan secara bertahap, yang memastikan sudah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memperlancar pelimpahan berkas perkara itu. Fakta baru dalam kasus Vina Cirebon kembali terungkap. Menurut Ferry, salah satu warga sekitar, saksi Aib ternyata berteman dekat dengan anggota Buruh Sergap atau Buser Polres Cirebon Kota. Bahkan menurutnya, Aib pertama kali mengadukan kasus Vina ke anggota Buser tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ferry dalam tayangan YouTube di channel Cak Sugiono pada Rabu 26 Juni 2024. Menurut Ferry, Aib merupakan teman lama dari anggota Buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak bekerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota Buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena kenal dekat, Aib kerap mengantarkan motor milik anggota Buser tersebut ke rumahnya seusai dicuci. Menurut Ferry, anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
Saat mendapatkan masalah dengan warga hingga digerebek di tempat kerjanya, Aep pun sempat mengadu ke Buser tersebut. Kemudian saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep juga disebut-sebut menjadi orang pertama yang mengadu ke anggota Buser tersebut. Hingga akhirnya anggota Buser itu baru melaporkan ke ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah ungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan. Pemanggilan itu diduga untuk klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Yudia menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Yudia juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak. Yudia mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221. Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan. Polres Cirebon Kota sempat mengunggah foto ayah Eki, Ibtu Rudiana sedang main badminton atau bulu tangkis bersama sejumlah orang. Namun beberapa menit setelah diunggah, Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto yang diunggah ke media sosial tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ibtu Rudiana ini sedang menghadiri lomba bulu tangkis. Lomba itu digelar dalam rangka HUT Bayangkara tingkat Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar tersebut terlihat Ibtu Rudiana terlibat dalam sebuah foto bersama. Foto tersebut terlihat diambil di sebuah lapangan bulu tangkis indoor. Rudiana tampak mengenakan pakaian olahraga mulai dari kaos, celana pendek hingga kaos kaki dan sepatunya. Ia juga tampak berpose sambil memegang raket. Beredarnya foto Ibtu Rudiana ini direspons heboh oleh para netizen yang mengawal kasus Vina Cirebon ini. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram Volciber V2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volciber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribrataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya,
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Pegi dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Pegi tidak sesuai prosedur. Hotman Paris, Hotman 911 kuasa hukum keluarga Vina, almarhum Vina Cirebon. Usulan Hotman 911 agar dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Presiden RI tidak mendapat tanggapan. Mau apa kita? Bisa apa kita? Usulan kedua sekarang ini adalah kita berharap agar Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum jangan melimpahkan berkas perkara Pegi ke Pengadilan Negeri sampai tuntas, sampai terbongkar dalam penyelidikan siapa sebenarnya biang keladi semua ini. Ya, siapa sebenarnya, dan Bapak Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk tidak melimpahkan. Minta terus P19 agar dibongkar siapa pelakunya. Lagi pula, Pegi kan 5 daripada terpidana mengatakan bukan Pegi pelakunya. 1 mengatakan Pegi pelakunya, maka Jaksa Agung berwenang, mempunyai power secara hukum untuk meminta penyidik kenapa lebih mempercayai 1 orang daripada 5 orang. Dan limpah atau tidak itu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Maka ayo warga seluruh Indonesia yang mau cari keadilan, mari kita sama-sama minta kepada Jaksa Agung agar jangan dilimpahkan berkas perkara Pegi sampai tuntas dulu penyelidikan apa yang terjadi tahun 2016. Siapa biang keladi seperti ini? Kenapa ada 2 BAP bertentangan satu sama lain atas kasus yang sama? Pasti ada yang salah. Apakah kita biarkan 2 nanti putusan pengadilan berbeda satu sama lain dengan dasar BAP yang berbeda, tapi orangnya sama, kasusnya sama, 2 putusan? Mau diapain negara ini kalau begini? Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati mengembalikan berkas perkara Pegi Setiawan kepada Polda Jawa Barat. Hal itu dikarenakan berkas perkara dinilai belum lengkap. Tak hanya itu, Kejati pun memberikan peringatan kepada Polda Jabar terkait berkas perkara Pegi Setiawan. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Jabar yakni Nur Sri Cahya Wijaya yang mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Pegi ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Pegi dilengkapi. Namun pihaknya tidak merinci terkait poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Pegi Setiawan yang dikembalikan kepada Polda Jabar. Adapun surat pemberitahuan sudah diberikan pada Senin 24 Juni kemarin untuk melengkapi berkas. Kejati Jabar memberikan waktu selama 7 hari. Kejati juga mengaku memberikan catatan khusus yang diberikan kepada Polda Jabar
untuk melengkapi berkas yang masih ada kekurangan dalam bentuk material dan formil. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan penyerahan berkas perkara Peggy dilakukan secara bertahap. Ia memastikan sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk memperlancar pelimpahan berkas perkara itu. Fakta baru dalam kasus Vina Cirebon kembali terungkap. Menurut Ferry, salah satu warga sekitar, saksi Aep ternyata berteman dekat dengan anggota Buruh Sergap atau Buser Polres Cirebon Kota. Bahkan menurutnya Aep pertama kali mengadukan kasus Vina ke anggota Buser tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ferry dalam tayangan YouTube di channel Cak Sugiono pada Rabu 26 Juni 2024. Menurut Ferry, Aep merupakan teman lama dari anggota Buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak bekerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota Buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena kenal dekat, Aep kerap mengantarkan motor milik anggota Buser tersebut ke rumahnya seusai dicuci. Menurut Ferry, anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Saat mendapatkan masalah dengan warga hingga digerebek di tempat kerjanya, Aep pun sempat mengadu ke Buser tersebut. Kemudian saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep juga disebut-sebut menjadi orang pertama yang mengadu ke anggota Buser tersebut. Hingga akhirnya anggota Buser itu baru melaporkan ke ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah ungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan. Pemanggilan itu diduga untuk klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Yudia menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Yudia juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak. Yudia mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221. Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan. Polres Cirebon Kota sempat mengunggah foto ayah Eki, Ibtu Rudiana sedang main badminton atau bulu tangkis bersama sejumlah orang. Namun beberapa menit setelah diunggah, Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto yang diunggah ke media sosial tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ibtu Rudiana ini sedang menghadiri lomba bulu tangkis. Lomba itu digelar dalam rangka HUT Bayangkara tingkat Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar tersebut terlihat Ibtu Rudiana terlibat dalam sebuah foto bersama. Foto tersebut terlihat diambil di sebuah lapangan bulu tangkis indoor. Rudiana tampak mengenakan pakaian olahraga mulai dari kaos, celana pendek hingga kaos kaki dan sepatunya. Ia juga tampak berpose sambil memegang raket. Beredarnya foto Ibtu Rudiana ini direspons heboh oleh para netizen yang mengawal kasus Vina Cirebon ini.
Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram Volciber V2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volciber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribrataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak sia mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Pegi dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Pegi tidak sesuai prosedur. Hotman Paris, Hotman 911 kuasa hukum keluarga Vina, almarhum Vina Cirebon. Usulan Hotman 911 agar dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Presiden RI tidak mendapat tanggapan. Mau apa kita? Bisa apa kita? Usulan kedua sekarang ini adalah kita berharap agar Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum jangan melimpahkan berkas perkara Pegi ke Pengadilan Negeri sampai tuntas, sampai terbongkar dalam penyelidikan siapa sebenarnya biang keladi semua ini. Ya, siapa sebenarnya, dan Bapak Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk tidak melimpahkan. Minta terus P19 agar dibongkar siapa pelakunya. Lagi pula, Pegi kan 5 daripada terpidana mengatakan bukan Pegi pelakunya. 1 mengatakan Pegi pelakunya, maka Jaksa Agung berwenang, mempunyai power secara hukum untuk meminta penyidik kenapa lebih mempercayai 1 orang daripada 5 orang. Dan limpah atau tidak itu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Maka ayo warga seluruh Indonesia yang mau cari keadilan, mari kita sama-sama minta kepada Jaksa Agung agar jangan dilimpahkan berkas perkara Pegi sampai tuntas dulu penyelidikan apa yang terjadi tahun 2016. Siapa biang keladi seperti ini? Kenapa ada 2 BAP bertentangan satu sama lain atas kasus yang sama? Pasti ada yang salah. Apakah kita biarkan 2 nanti putusan pengadilan berbeda satu sama lain dengan dasar BAP yang berbeda, tapi orangnya sama, kasusnya sama, 2 putusan? Mau diapain negara ini kalau begini?
Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat. Hal itu dikarenakan berkas perkara dinilai belum lengkap. Tak hanya itu, Kejati pun memberikan peringatan kepada Polda Jabar terkait berkas perkara Peggy Setiawan. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Jabar yakni Nur Sri Cahya Wijaya yang mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Namun pihaknya tidak merinci terkait poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang dikembalikan kepada Polda Jabar. Adapun surat pemberitahuan sudah diberikan pada Senin 24 Juni kemarin untuk melengkapi berkas. Kejati Jabar memberikan waktu selama 7 hari. Kejati juga mengaku memberikan catatan khusus yang diberikan kepada Polda Jabar untuk melengkapi berkas yang masih ada kekurangan dalam bentuk material dan formil. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan penyerahan berkas perkara Peggy dilakukan secara bertahap. Ia memastikan sudah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memperlancar pelimpahan berkas perkara itu. Fakta baru dalam kasus Vina Cirebon kembali terungkap. Menurut Ferry, salah satu warga sekitar, saksi Aib ternyata berteman dekat dengan anggota Buruh Sergap atau Buser Polres Cirebon Kota. Bahkan menurutnya Aib pertama kali mengadukan kasus Vina ke anggota Buser tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ferry dalam tayangan YouTube di channel Cak Sugiono pada Rabu 26 Juni 2024. Menurut Ferry, Aib merupakan teman lama dari anggota Buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak bekerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota Buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena kenal dekat, Aib kerap mengantarkan motor milik anggota Buser tersebut ke rumahnya seusai dicuci. Menurut Ferry, anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Saat mendapatkan masalah dengan warga hingga digerebek di tempat kerjanya, Aib pun sempat mengadu ke Buser tersebut. Kemudian saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aib juga disebut-sebut menjadi orang pertama yang mengadu ke anggota Buser tersebut. Hingga akhirnya anggota Buser itu baru melaporkan ke ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah ungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan. Pemanggilan itu diduga untuk klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Yudia menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Yudia juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak. Yudia mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221. Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan. Polres Cirebon Kota sempat mengunggah foto ayah Eki, Ibtu Rudiana sedang main badminton atau bulu tangkis bersama sejumlah orang. Namun beberapa menit setelah diunggah, Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto yang diunggah ke media sosial tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ibtu Rudiana ini sedang menghadiri lomba bulu tangkis. Lomba itu digelar dalam rangka HUT Bayangkara tingkat Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar tersebut terlihat Ibtu Rudiana terlibat dalam sebuah foto bersama. Foto tersebut terlihat diambil di sebuah lapangan bulu tangkis indoor. Rudiana tampak mengenakan pakaian olahraga mulai dari kaos, celana pendek hingga kaos kaki dan sepatunya. Ia juga tampak berpose sambil memegang raket. Beredarnya foto Ibtu Rudiana ini direspons heboh oleh para netizen yang mengawal kasus Vina Cirebon ini. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram Volciber V2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volciber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribrataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Pegi dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Pegi tidak sesuai prosedur. Hotman Paris, Hotman 911 kuasa hukum keluarga Vina, almarhum Vina Cirebon. Usulan Hotman 911 agar dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Presiden RI tidak mendapat tanggapan. Mau apa kita? Bisa apa kita? Usulan kedua sekarang ini adalah kita berharap agar Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum jangan melimpahkan berkas perkara Pegi ke Pengadilan Negeri sampai tuntas, sampai terbongkar dalam penyelidikan siapa sebenarnya biang keladi semua ini. Ya, siapa sebenarnya, dan Bapak Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk tidak melimpahkan. Minta terus P19 agar dibongkar siapa pelakunya. Lagi pula, Pegi kan 5 daripada terpidana mengatakan bukan Pegi pelakunya, 1 mengatakan Pegi pelakunya, maka Jaksa Agung berwenang
mempunyai power secara hukum untuk meminta penyidik kenapa lebih mempercayai satu orang daripada 5 orang, oke? Dan limpah atau tidak itu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Maka ayo warga seluruh Indonesia yang mau cari keadilan, mari kita sama-sama minta kepada Kejaksaan Agung agar jangan dilimpahkan berkas perkara Peggy sampai tuntas dulu penyelidikan apa yang terjadi tahun 2016. Siapa biang keladi seperti ini? Kenapa ada 2 BAP bertentangan satu sama lain atas kasus yang sama? Pasti ada yang salah. Apakah kita biarkan 2 nanti putusan pengadilan berbeda satu sama lain dengan dasar BAP yang berbeda, tapi orangnya sama, kasusnya sama, 2 putusan? Mau diapain negara ini kalau begini? Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat. Hal itu dikarenakan berkas perkara dinilai belum lengkap. Tak hanya itu, Kejati pun memberikan peringatan kepada Polda Jabar terkait berkas perkara Peggy Setiawan. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu disampaikan oleh Kasipendkum Kejati Jabar, yakni Nur Sri Cahya Wijaya, yang mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Namun pihaknya tidak merinci terkait poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang dikembalikan kepada Polda Jabar. Adapun surat pemberitahuan sudah diberikan pada Senin 24 Juni kemarin untuk melengkapi berkas. Kejati Jabar memberikan waktu selama 7 hari. Kejati juga mengaku memberikan catatan khusus yang diberikan kepada Polda Jabar untuk melengkapi berkas yang masih ada kekurangan dalam bentuk material dan formil. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan penyerahan berkas perkara Peggy dilakukan secara bertahap, yang memastikan sudah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memperlancar pelimpahan berkas perkara itu. Fakta baru dalam kasus Vina Cirebon kembali terungkap. Menurut Ferry, salah satu warga sekitar, saksi Aib ternyata berteman dekat dengan anggota Buruh Sergap atau Buser Polres Cirebon Kota. Bahkan menurutnya Aib pertama kali mengadukan kasus Vina ke anggota Buser tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ferry dalam tayangan YouTube di channel Cak Sugiono pada Rabu 26 Juni 2024. Menurut Ferry, Aib merupakan teman lama dari anggota Buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak bekerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota Buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena kenal dekat, Aib kerap mengantarkan motor milik anggota Buser tersebut ke rumahnya seusai dicuci. Menurut Ferry, anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Saat mendapatkan masalah dengan warga hingga digerebek di tempat kerjanya, Aib pun sempat mengadu ke Buser tersebut. Kemudian saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aib juga disebut-sebut menjadi orang pertama yang mengadu ke anggota Buser tersebut. Hingga akhirnya anggota Buser itu baru melaporkan ke ayah Eki, itu Rudiana. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah ungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan. Pemanggilan itu diduga untuk klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Yudia menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Yudia juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak. Yudia mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221.
Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan. Polres Cirebon Kota sempat mengunggah foto ayah Eki, Ibtu Rudiana sedang main badminton atau bulu tangkis bersama sejumlah orang. Namun beberapa menit setelah diunggah, Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto yang diunggah ke media sosial tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ibtu Rudiana ini sedang menghadiri lomba bulu tangkis. Lomba itu digelar dalam rangka HUT Bayangkara tingkat Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar tersebut terlihat Ibtu Rudiana terlibat dalam sebuah foto bersama. Foto tersebut terlihat diambil di sebuah lapangan bulu tangkis indoor. Rudiana tampak mengenakan pakaian olahraga mulai dari kaos, celana pendek hingga kaos kaki dan sepatunya. Ia juga tampak berpose sambil memegang raket. Beredarnya foto Ibtu Rudiana ini direspons heboh oleh para netizen yang mengawal kasus Vina Cirebon ini. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram Volciber V2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volciber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribrataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Pegi dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Pegi tidak sesuai prosedur. Hotman Paris, Hotman 911 kuasa hukum keluarga Vina, almarhum Vina Cirebon. Usulan Hotman 911 agar dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Presiden RI tidak mendapat tanggapan.
Mau apa kita? Bisa apa kita? Usulan kedua sekarang ini adalah kita berharap agar Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum jangan melimpahkan berkas perkara Peggy ke Pengadilan Negeri sampai tuntas, sampai terbongkar dalam penyelidikan siapa sebenarnya biang keladi semua ini. Ya, siapa sebenarnya, dan Bapak Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk tidak melimpahkan. Minta terus P19 agar dibongkar siapa pelakunya. Lagi pula, Peggy kan 5 daripada terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. 1 mengatakan Peggy pelakunya, maka Jaksa Agung berwenang, mempunyai power secara hukum untuk meminta penyidik kenapa lebih mempercayai 1 orang daripada 5 orang. Dan limpah atau tidak itu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Maka ayo warga seluruh Indonesia yang mau cari keadilan, mari kita sama-sama minta kepada Jaksa Agung agar jangan dilimpahkan berkas perkara Peggy sampai tuntas dulu penyelidikan apa yang terjadi tahun 2016. Siapa biang keladi seperti ini? Kenapa ada 2 BAP bertentangan satu sama lain atas kasus yang sama? Pasti ada yang salah. Apakah kita biarkan 2 nanti putusan pengadilan berbeda satu sama lain dengan dasar BAP yang berbeda, tapi orangnya sama, kasusnya sama, 2 putusan? Mau diapain negara ini kalau begini? Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat. Hal itu dikarenakan berkas perkara dinilai belum lengkap. Tak hanya itu, Kejati pun memberikan peringatan kepada Polda Jabar terkait berkas perkara Peggy Setiawan. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu disampaikan oleh Kasipendkum Kejati Jabar, yakni Nur Sri Cahya Wijaya, yang mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy, ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Namun pihaknya tidak merinci terkait poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang dikembalikan kepada Polda Jabar. Adapun surat pemberitahuan sudah diberikan pada Senin 24 Juni kemarin untuk melengkapi berkas. Kejati Jabar memberikan waktu selama 7 hari. Kejati juga mengaku memberikan catatan khusus yang diberikan kepada Polda Jabar untuk melengkapi berkas yang masih ada kekurangan dalam bentuk material dan formil. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan penyerahan berkas perkara Peggy dilakukan secara bertahap. Ia memastikan sudah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memperlancar pelimpahan berkas perkara itu. Fakta baru dalam kasus Vina Cirebon kembali terungkap. Menurut Ferry, salah satu warga sekitar, saksi Aib ternyata berteman dekat dengan anggota Buruh Sergap atau Buser Polres Cirebon Kota. Bahkan menurutnya, Aib pertama kali mengadukan kasus Vina ke anggota Buser tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ferry dalam tayangan YouTube di channel Cak Sugiono pada Rabu 26 Juni 2024. Menurut Ferry, Aib merupakan teman lama dari anggota Buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak bekerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota Buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena kenal dekat, Aib kerap mengantarkan motor milik anggota Buser tersebut ke rumahnya seusai dicuci. Menurut Ferry, anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Saat mendapatkan masalah dengan warga hingga digerebek di tempat kerjanya, Aib pun sempat mengadu ke Buser tersebut. Kemudian saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aib juga disebut-sebut menjadi orang pertama yang mengadu ke anggota Buser tersebut. Hingga akhirnya anggota Buser itu baru melaporkan ke ayah Eki, Ibtu Rudiana.
Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah ungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan. Pemanggilan itu diduga untuk klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Yudia menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Yudia juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak. Yudia mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221. Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan. Polres Cirebon Kota sempat mengunggah foto ayah Eki, Ibtu Rudiana sedang main badminton atau bulu tangkis bersama sejumlah orang. Namun beberapa menit setelah diunggah, Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto yang diunggah ke media sosial tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ibtu Rudiana ini sedang menghadiri lomba bulu tangkis. Lomba itu digelar dalam rangka HUT Bayangkara tingkat Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar tersebut terlihat Ibtu Rudiana terlibat dalam sebuah foto bersama. Foto tersebut terlihat diambil di sebuah lapangan bulu tangkis indoor. Rudiana tampak mengenakan pakaian olahraga mulai dari kaos, celana pendek hingga kaos kaki dan sepatunya. Ia juga tampak berpose sambil memegang raket. Beredarnya foto Ibtu Rudiana ini direspons heboh oleh para netizen yang mengawal kasus Vina Cirebon ini. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram Volciber V2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volciber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribrataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan.
Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Peggy dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Peggy tidak sesuai prosedur. Hotman Paris, Hotman 911 kuasa hukum keluarga Vina, almarhum Vina Cirebon. Usulan Hotman 911 agar dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Presiden RI tidak mendapat tanggapan. Mau apa kita? Bisa apa kita? Usulan kedua sekarang ini adalah kita berharap agar Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum jangan melimpahkan berkas perkara Peggy ke pengadilan negeri sampai tuntas, sampai terbongkar dalam penyelidikan siapa sebenarnya biang keladi semua ini. Ya, siapa sebenarnya, dan Bapak Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk tidak melimpahkan. Minta terus P19 agar dibongkar siapa pelakunya. Lagi pula, Peggy kan 5 daripada terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya. 1 mengatakan Peggy pelakunya, maka Jaksa Agung berwenang, mempunyai power secara hukum untuk meminta penyidik kenapa lebih mempercayai 1 orang daripada 5 orang. Dan limpah atau tidak itu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Maka ayo warga seluruh Indonesia yang mau cari keadilan, mari kita sama-sama minta kepada Jaksa Agung agar jangan dilimpahkan berkas perkara Peggy sampai tuntas dulu penyelidikan apa yang terjadi tahun 2016. Siapa biang keladi seperti ini? Kenapa ada 2 BAP bertentangan satu sama lain atas kasus yang sama? Pasti ada yang salah. Apakah kita biarkan 2 nanti putusan pengadilan berbeda satu sama lain dengan dasar BAP yang berbeda, tapi orangnya sama, kasusnya sama, 2 putusan? Mau diapain negara ini kalau begini? Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan kepada Polda Jawa Barat. Hal itu dikarenakan berkas perkara dinilai belum lengkap. Tak hanya itu, Kejati pun memberikan peringatan kepada Polda Jabar terkait berkas perkara Peggy Setiawan. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Jabar yakni Nur Sri Cahya Wijaya yang mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Peggy ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Peggy dilengkapi. Namun pihaknya tidak merinci terkait poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Peggy Setiawan yang dikembalikan kepada Polda Jabar. Adapun surat pemberitahuan sudah diberikan pada Senin 24 Juni kemarin untuk melengkapi berkas. Kejati Jabar memberikan waktu selama 7 hari. Kejati juga mengaku memberikan catatan khusus yang diberikan kepada Polda Jabar untuk melengkapi berkas yang masih ada kekurangan dalam bentuk material dan formil. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan penyerahan berkas perkara Peggy dilakukan secara bertahap. Ia memastikan sudah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk memperlancar pelimpahan berkas perkara itu. Fakta baru dalam kasus Vina Cirebon kembali terungkap. Menurut Ferry, salah satu warga sekitar, saksi Aib ternyata berteman dekat dengan anggota Buruh Sergap atau Buser Polres Cirebon Kota. Bahkan menurutnya, Aib pertama kali mengadukan kasus Vina ke anggota Buser tersebut. Dilansir dari tribunjakarta.com, hal itu diungkapkan Ferry dalam tayangan YouTube di channel Cak Sugiono pada Rabu 26 Juni 2024. Menurut Ferry, Aib merupakan teman lama dari anggota Buser dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak bekerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota Buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena kenal dekat, Aib kerap mengantarkan motor milik anggota Buser tersebut ke rumahnya seusai dicuci. Menurut Ferry, anggota Buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
Saat mendapatkan masalah dengan warga hingga digerebek di tempat kerjanya, Aep pun sempat mengadu ke buzzer tersebut. Kemudian saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, Aep juga disebut-sebut menjadi orang pertama yang mengadu ke anggota buzzer tersebut. Hingga akhirnya anggota buzzer itu baru melaporkan ke ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah ungkapkan bahwa kliennya telah menerima surat panggilan. Pemanggilan itu diduga untuk klarifikasi terkait dugaan tindak pidana menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Yudia menjelaskan bahwa panggilan itu mengharuskan Liga Akbar hadir di Polda Jabar pada Rabu kemarin. Yudia juga mengajukan permintaan agar proses pemeriksaan dilakukan di Polres Cirebon Kota, tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan karena waktu yang mendesak. Yudia mengatakan bahwa hingga kini, belum ada kejelasan mengenai materi yang ingin digali dari Liga Akbar terkait pasal 221. Ia juga menyebut bahwa beberapa pihak lain, termasuk orang tua para terpidana kasus Vina dan saksi-saksi lain, telah dimintai keterangan. Polres Cirebon Kota sempat mengunggah foto ayah Eki, Ibtu Rudiana sedang main badminton atau bulu tangkis bersama sejumlah orang. Namun beberapa menit setelah diunggah, Humas Polres Cirebon Kota langsung menghapus foto yang diunggah ke media sosial tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ibtu Rudiana ini sedang menghadiri lomba bulu tangkis. Lomba itu digelar dalam rangka HUT Bayangkara tingkat Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar tersebut terlihat Ibtu Rudiana terlibat dalam sebuah foto bersama. Foto tersebut terlihat diambil di sebuah lapangan bulu tangkis indoor. Rudiana tampak mengenakan pakaian olahraga mulai dari kaos, celana pendek hingga kaos kaki dan sepatunya. Ia juga tampak berpose sambil memegang raket. Beredarnya foto Ibtu Rudiana ini direspons heboh oleh para netizen yang mengawal kasus Vina Cirebon ini. Hacker sampai ikut mendesak Polri untuk mengungkap kasus Vina Cirebon. Hal itu terlihat kala situs Polres Cirebon Kota diretas pada Rabu, 26 Juni 2024. Informasi itu dibagikan oleh akun Instagram Volciber V2. Tuntaskan kasus Vina. Hacked by Volciber, begitu tulisan yang terpampang di situs tribrataneus-polrescirebon-kota.com. Dari pengamatan tribunjakarta.com, situs resmi Polres Cirebon Kota sudah kembali normal sekitar pukul 8.23 WIB pada 26 Juni 2024. Namun, ketika mencari situs Tribrataneus di mesin pencarian Google, masih terlihat tulisan yang dimasukkan oleh hacker, tuntaskan kasus Vina. Pantauan terkini, per hari ini, Kamis, 27 Juni 2024, situs tersebut sudah kembali normal. Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Mereka yang merasa tidak puas dengan penanganan polisi dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu turut membanjiri kolom komentar. Sebelumnya,
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah berbicara meminta bawahannya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, agar menggunakan metode SCI. Dengan demikian, polisi akan mendapatkan bukti saintifik atau ilmiah yang tak terbantahkan. Para penjahat yang dihukum berdasarkan bukti ilmiah pun tidak bisa mengelak dan membuat publik teryakinkan. Bagi Listio, metode SCI menghasilkan bukti yang tak terbantahkan, sehingga tidak akan menghukum yang tak bersalah. Selain itu, Listio juga menyampaikan, penyidik bisa melengkapi bukti hasil SCI itu dengan bukti lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Saat Kapolri sudah mewanti-wanti soal sorotan publik pada penangkapan Pegi. Polda Jabar justru mangkir dari sidang pra-peradilan Pegi yang dihelat di Pengadilan Negeri Bandung, hari ini, Senin, 24 Juni 2024. Sampai pukul 9 WIB, kuasa hukum Polda Jabar tidak hadir di ruang 6 Pengadilan Negeri Bandung, seperti yang sudah ditentukan. Karena mangkirnya pihak Polda Jabar, Kapolri diminta mengawasi agar pernyataannya benar-benar dijalankan bawahannya. Tony melihat penangkapan Pegi dipaksakan. Terlebih dengan mangkirnya Polda Jabar pada sidang perdana pra-peradilan ini menambah kecurigaan tim kuasa hukum bahwa penangkapan Pegi tidak sesuai prosedur. Hotman Paris, Hotman 911 kuasa hukum keluarga Vina, almarhum Vina Cirebon. Usulan Hotman 911 agar dibentuk tim pencari fakta oleh Bapak Presiden RI tidak mendapat tanggapan. Mau apa kita? Bisa apa kita? Usulan kedua sekarang ini adalah kita berharap agar Bapak Jaksa Agung dan Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum jangan melimpahkan berkas perkara Pegi ke Pengadilan Negeri sampai tuntas, sampai terbongkar dalam penyelidikan siapa sebenarnya biang keladi semua ini. Ya, siapa sebenarnya, dan Bapak Jaksa Agung mempunyai kewenangan untuk tidak melimpahkan. Minta terus P19 agar dibongkar siapa pelakunya. Lagi pula, Pegi kan 5 daripada terpidana mengatakan bukan Pegi pelakunya. 1 mengatakan Pegi pelakunya, maka Jaksa Agung berwenang, mempunyai power secara hukum untuk meminta penyidik kenapa lebih mempercayai 1 orang daripada 5 orang. Dan limpah atau tidak itu kewenangan dari Kejaksaan Agung. Maka ayo warga seluruh Indonesia yang mau cari keadilan, mari kita sama-sama minta kepada Jaksa Agung agar jangan dilimpahkan berkas perkara Pegi sampai tuntas dulu penyelidikan apa yang terjadi tahun 2016, siapa biang keladi seperti ini, tangan satu sama lain atas kasus yang sama. Nanti putusan pengadilan berbeda satu sama lain dengan dasar BAP yang berbeda, tapi orangnya sama, kasus yang sama, 2 putusan. Mau diapain negara ini kalau begini? Tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi atau Kejati mengembalikan berkas perkara Pegi Setiawan kepada Polda Jawa Barat. Hal itu dikarenakan berkas perkara dinilai belum lengkap. Tak hanya itu, Kejati pun memberikan peringatan kepada Polda Jabar terkait berkas perkara Pegi Setiawan. Dikutip dari Tribun Jabar, hal itu disampaikan oleh Kasipenkum Kejati Jabar yakni Nur Sri Cahya Wijaya yang mengatakan berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara tersangka Pegi ditemukan beberapa alat bukti yang belum lengkap. Menurutnya, tim jaksa akan membuat petunjuk kepada penyidik Polda Jabar agar berkas tersangka Pegi dilengkapi. Namun pihaknya tidak merinci terkait poin-poin kekurangan dalam berkas perkara Pegi Setiawan yang dikembalikan kepada